Welcome to Titik Balik Channel. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan bunyikan loncengnya untuk pemberitahuan. Halo guys, Titik Balik bakal membahas tentang toxic friend. Siapa yang lagi di posisi punya toxic friend? Tonton video ini sampai habis karena Titik Balik akan memberikan solusi untuk permasalahan dan motivasi hidup kamu. Teman dapat membuat hidup terasa lebih bermakna. Dengan adanya teman, kamu bisa saling memberikan dukungan, menghilangkan kesepian, hingga membantu merasa lebih bahagia. Memiliki banyak teman juga akan bermanfaat positif bagi kehidupan kita, baik dalam rezeki, kesehatan, hingga urusan asmara. Tapi, apa jadinya jika kamu memiliki teman yang beracun alias toxic friend? Arti toxic friend atau teman toksik adalah istilah yang mengacu pada teman yang tidak mendukung dan memberikan kontribusi positif untuk hidup kamu. Atau dalam artian lain, teman yang selalu memberikan hal-hal negatif dalam hidup. Teman dengan tipe seperti ini sebaiknya dihindari, karena gak bermanfaat banget bagi diri kita. Mereka sering membuat kamu stres dan makan hati, seolah menjadi racun yang merusak kebahagiaan dan kesehatan mental kamu. Teman yang toksik juga tidak menunjukkan penyesalan atau keinginan untuk berubah, meskipun menyadari bahwa mereka telah merugikan kamu dan menganggap semua yang mereka lakukan itu ya normal-normal aja. Terkadang tuh ya, seseorang tidak menyadari jika dirinya berada dalam pertemanan toksik. Nah, untuk membantu kamu terhindar dari masalah ini, berikut adalah ciri-ciri toxic friend yang bisa kamu kenali. Ciri yang pertama adalah suka merendahkan. Bercanda bersama teman adalah hal yang biasa terjadi di lingkungan pertemanan. Apalagi jika kalian saling tertawa dan tidak terbawa perasaan atau yang biasa disebut baper. Namun, teman toksik bisa terus-menerus merendahkan kamu dan membuat perasaanmu gak nyaman, baik menggunakan sindiran halus ataupun menghina secara langsung, sehingga pertemanan jadi gak sehat. Terkadang mereka juga gak ngasih kita kesempatan berbicara. Kita harus jadi pendengar mereka dan harus fokus sama cerita mereka aja. Ciri yang kedua, tidak merasa bersalah. Ketika kamu menegur toxic friend karena perilakunya, mereka malah mengabaikan perasaanmu atau hanya mengatakan maaf tanpa ketulusan. Alih-alih merasa bersalah, mereka justru bersikap defensif dengan selalu mengatakan tapi atas perbuatan yang dilakukannya. Misalnya nih, aku minta maaf, tapi itu kan cuma bercanda aja, jadi nggak usah lah dibesar-besarkan. Nah, ini menunjukkan bahwa temanmu nggak peduli jika tindakan mereka membawa dampak negatif pada hidup kamu. Yang ketiga, selalu ingin diprioritaskan. Mendukung dan berada di sisi teman saat sedang kesusahan adalah hal yang patut dilakukan. Tetapi bukan berarti kamu harus selalu memprioritaskan mereka setiap saat. Toxic friend akan menyuruh kamu untuk segera meninggalkan apa yang sedang kamu lakukan dan segera bertemu dengannya ketika mereka membutuhkan kamu, atau menyuruh kamu melakukan perintah yang mereka suruh dengan cepat seperti layaknya pimpinan dan ingin kamu menghiraukan teman lain. Contoh dalam pekerjaan, teman yang toksik akan menyuruh kamu melakukan kepentingan pekerjaannya dan harus segera dilakukan. Dia akan selalu bilang kalau kerjaannya itu penting banget dan merasa tuh pekerjaan teman lain gak terlalu penting, atau kerjaan yang lain dikerjakan setelah kamu mengerjakan kerjaannya. Yang keempat, ini adalah yang sering terjadi. Hobi bergosip. Kamu perlu hati-hati deh dengan teman yang senang bergosip, karena selain merupakan indikasi dari teman toksik, orang yang senang menggunjing juga berpotensi untuk membicarakan kamu di belakang. Mereka juga senang menyebarkan rahasia yang kamu sampaikan meskipun kamu telah meminta mereka untuk menyimpannya. Teman yang secara konsisten merusak kepercayaan kamu tentu nggak terlalu peduli dengan perasaan kamu.
Lebih baik, jika kamu mempunyai berita bagus atau apapun itu, aku sarankan jangan cerita dengan teman yang toksik. Misalnya, kamu punya berita baik tentang teman kamu yang lain yang ingin menikah, dan teman kamu itu ingin kamu merahasiakan kabar baik itu dulu dari orang-orang sampai waktunya tiba untuk diumumkan. Sebaiknya kamu simpan sendiri berita orang lain ataupun berita diri kamu sendiri agar informasi itu nggak sampai ke telinga orang lain, terutama teman yang toksik. Yang kelima, teman yang toksik bisa membuat drama juga loh. Toxic friend juga bisa memunculkan drama antara kamu dengan orang-orang sekitar, terutama teman kamu yang lain. Mereka tuh dapat membuat teman kamu yang lain berpikir dan percaya kalau kamu adalah teman yang buruk. Atau di depan kamu, si teman toksik ini bilang bahwa teman kamu yang lain yang kamu miliki adalah orang yang tidak baik, sehingga hubungan pertemanan kamu dengan teman yang benar-benar baik ini bisa menjadi rusak. Teman toksik yang satu ini bisa disebut dengan destroyer atau troublemaker, karena bisa membuat kita menjauh dari teman-teman kita yang baiknya tuh real. Di depan kita baik, tapi di belakang kita mereka juga ngomongin hal negatif tentang diri kita. Kadang juga mereka nambahin bumbu-bumbu omongan biar orang lain tuh percaya kalau kamu itu teman yang buruk. Yang keenam, sering berperilaku kasar. Sering berperilaku kasar juga termasuk ciri-ciri teman toksik. Mereka bisa menjadi sangat kesal dan membentak kamu karena hal-hal kecil. Namun, mereka kemudian bertindak seolah nggak terjadi apa-apa. Kondisi ini bisa membuat kamu merasa sulit untuk nyaman berada di sekitar mereka. Bahkan mereka nggak akan segan membentak kamu di depan orang-orang. Si teman toksik ini nggak akan minta maaf, karena mereka pikir perbuatannya itu bukan suatu masalah yang besar. Padahal dia sudah membuat malu diri kita secara pribadi maupun di depan orang-orang dengan berperilaku kasar. Semua ciri-ciri yang tadi adalah ciri dari toxic friend. Kamu harus memberi jarak pertemanan dengan toxic friend ini. Cobalah menyibukkan diri dengan hal lain untuk membuat alasan yang membuat kamu nggak bisa bertemu dengannya. Atau coba gabung dengan teman positif yang bisa membuat kamu merasa lebih nyaman. Kalau kamu terus-menerus melanjutkan dan bertahan dengan teman yang toksik itu, akan membuat kamu semakin stres, membuat kamu menyalahkan diri kamu sendiri, membuat kamu jadi sensitif, percaya diri kamu turun karena ucapan dia yang pedas banget, dan yang lebih parahnya, hubungan pertemanan kamu dengan teman kamu yang lainnya bisa menjadi rusak. Mereka kadang membuat satu geng yang membuat temannya jadi ikutan toksik seperti dia. Coba kamu ceritain pengalaman kamu punya toxic friend di kolom komentar, dan apa yang pernah mereka perbuat sama kamu. Dan itu adalah tujuan dari titik balik. Membuatmu menjadi lebih baik. Terima kasih.